Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum PBO pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang atau mempraktekkan tentang atribut dan juga inputan dari keyboard. Jadi kita gunakan project yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti projectnya satu aja, kalian nggak usah buat objek, nggak usah buat project berkali-kali ya. Jadi cukup satu aja, yaitu praktikum PBO underscore nama kalian. Nah kemudian package-nya ini silahkan kalian buat sesuai dengan pertemuan. Sekarang kan kita pertemuan 3, jadi saya mau buat package baru. Klik kanan, new Java package, kemudian di sini saya tulis pertemuan 3. Nah, seperti ini. Jadi nanti tiap pertemuan kalian buat package baru. Kemudian latihan atau contoh program yang saya praktekkan itu silahkan kalian praktekkan juga di rumah. Ditambah di dalamnya, nah di sini nih contohnya yang pertemuan 2 ya. Saya akan mempraktekkan file hello.java. Nah di pertemuan 2 kan ada penugasan, kalian suruh membuat file Java juga. Nah itu silahkan ditaruhnya di pertemuan 2. Jadi nanti ketika saya di akhir praktikum ya, di akhir pertemuan ketika saya ngecek project kalian itu di masing-masing package itu ada materi yang kalian praktekkan dan juga latihan kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan pertemuan 3. Nah pertemuan 3 ini saya mau buat Java class. Tadi kita belajar tentang variabel ya, jadi tulis saja di sini namanya variabel. Nah, projectnya tetap ditaruh di praktikum PBO underscore nama. Kemudian ini package-nya itu adalah pertemuan 3. Kalau sudah, klik finish. Nah, seperti ini. Kita buat main-nya. Jadi kita buat di sini variabel tipe datanya integer. Berarti kalau integer nanti berupa angka ya. Kemudian nama variabelnya itu adalah bilangan 1, bil underscore 1, dan juga bil underscore 2 ya. Kemudian satu lagi ada variabel yang namanya hasil. Jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa bil 1 itu nilainya adalah 10. Kemudian bil 2 nilainya adalah 500. Dan hasil juga kita deklarasikan. Hasil itu adalah penjumlahan dari bil 1 dengan bil 2. Seperti ini. Kalau sudah, kita tampilkan dengan cara ketik sistem out.println ya. Sini tampilkan dulu string, misalkan hasil jumlah atau hasil penjumlahan kedua bilangan adalah misalkan seperti ini. Kemudian baru nanti di bawahnya
itu muncul hasil. Karena kita mau panggil hasil ya, panggil variabel hasil ini, makanya di sini kita tuliskan variabel hasil. Udah, coba kita jalankan. Hasil penjumlahan kedua bilangan adalah, jadi ini adalah menampilkan string yang ini. Nah, kalau yang ini itu adalah hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2. Oke, itu tadi contoh ketika kita membuat variabel ya. Jadi di sini ada variabel namanya bil 1, bil 2 dan juga hasil tipenya integer. Kemudian dideklarasikan bahwa bil 1 itu 10, bil 2 itu 500, bil 2 itu 500 dan juga hasil itu nanti caranya adalah bil 1 plus bil 2. Kemudian kita tampilkan. Ini adalah menampilkan string tulisan ini ya. Nah, ini adalah manggil dari variabel hasil ini, di mana variabel hasil itu adalah bil 1 plus bil 2. Oke, itu tadi cara membuat variabel. Sekarang kita buat inputan dari keyboard ya. Saya buat file atau Java kelas baru aja. Di sini saya kasih nama input. Ini package-nya di pertemuan 3, masih di pertemuan 3 ya, jadi sesuai dengan pertemuannya. Nah, ini. Oke, jadi yang kedua ini kita menggunakan scanner ya. Nah, sebelumnya kita harus import dulu scannernya. Nah, seperti ini. Kemudian mainnya akan dituliskan. Nah, baru di sini kita buat namanya objek. Nah, baru di sini kita buat untuk nanti bisa bagi masukannya ya. Misalkan di sini kita deklarasikan ya, kita buat variabel A dan juga variabel B. Kemudian di sini kita tuliskan string, masukkan nilai variabel var A kemudian di sini var A itu adalah kita manggil masukan dot next in seperti ini. Jadi di sini kan kita membuat tampilan ya, masukkan variabel A, di mana variabel A nanti itu caranya kita menginputkan. Jadi variabel A itu nanti kita harus inputkan dari keyboard, makanya di sini kita panggil yang masukkan ini ya. Kemudian sama dengan yang variabel B, masukkan nilai kemudian dideklarasikan lagi bahwa var B itu sama masukkan dot
text in, kemudian ini ganti baris, ini nampilin string ya. Kemudian di sini nampilkan variabel. Jadi ini nanti konsepnya nampilin variabel ini, nampilin string ini, terus bawahnya nampilin variabel A itu adalah nilainya berapa sesuai yang tadi kita inputkan. Berarti kita panggil var A-nya. Begitu juga dengan yang var B. Coba kita jalankan. Nah ini, masukkan nilai variabel yaitu namanya var A. Nilai variabel var A itu berarti kita harus inputkan dari keyboard. Jadi nggak seperti yang variabel di Java tadi ya, ketika kita jalankan kan langsung muncul tuh nilainya berapa, itu karena kita sudah inputkan nilainya di dalam codingannya. Kalau ini kita diminta untuk inputkan sendiri dari keyboard. Dan tipenya kan integer, berarti saya isi angka ya, misalkan 3. Kemudian ketika di enter akan muncul lagi string, masukkan nilai variabel B, saya inputkan 5, kemudian saya enter, muncul ini variabel yang terdapat dalam program, dimana var A itu 3, var B itu 5. Ini ya, kemudian ini. Jadi yang ini, masukkan nilai var A ini kan dia minta inputan dari keyboard. Nah ini dari keyboard. Kemudian yang ini itu adalah ini ya, inputan dari keyboard juga. Kemudian yang ini ada string variabel yang terdapat dalam program. Kemudian ini tuh adalah membaca dari inputan yang tadi sudah kita inputkan dari keyboard. Jadi var A ini adalah membaca nilai dari variabel A, kemudian yang var B yang membaca nilai inputan dari variabel B. Itu tadi konsep yang kita harus menginputkan dari keyboard. Ada kalanya kan misalkan kita buat program, kita minta user untuk menginputkan sesuatu gitu ya. Jadi caranya menggunakan tadi scanner. Coba kita jalankan lagi. Kemudian kita masukkan kalau yang variabel A itu saya inputkan huruf. Nah, error ya. Kenapa? Karena tipe datanya var A itu nanti adalah integer gitu. Jadi harus angka. Ketika saya inputkan A, dia jadi error. Saya jalankan lagi, saya inputkan angka misalkan. Nah, dia nggak error. Kalian udah belajar ya tipe data, ada integer, ada string, ada double, float, dan seterusnya. Itu tadi untuk pertemuan hari ini. Belajar tentang variabel, mengenal variabel, dan juga inputan dari keyboard. Oke, jangan lupa dikerjakan latihan di pertemuan 3 ini, dan juga disubmit di Bebas Umpo. Mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.